Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Melihat kemenangan Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat pada pemilihan Gubernur 2024 ini ya, timbul banyak tulisan, pendapat atau apapun itu ya di berbagai media sosial, bahkan di ceramah-ceramah bahwa dinyatakan Sunda Wiwitan telah mengalahkan Islam di Provinsi Jawa Barat. Ya, hal itu disebabkan karena Deddy Mulyadi itu adalah pemegang teguh ajaran Sunda Wiwitan. Nah, ini orang-orang yang berkomentar tentang hal itu, saya pastikan dia tidak memahami sama sekali apa itu Sunda Wiwitan dan apa itu Islam. Ya, mereka memandang bahwa Sunda Wiwitan itu telah mengalahkan Islam dalam arti Sunda Wiwitan adalah ajaran yang telah mengalahkan ajaran Islam. Dan mereka menganggapnya itu berbeda antara Sunda Wiwitan dengan Islam. Saya sedikit berbagi pengetahuan mengenai ajaran Sunda Wiwitan ya dengan ajaran Islam. Coba perhatikan, adakah bedanya antara Sunda Wiwitan dengan ajaran Islam? Ini yang paling dasar yang saya pahami tentang Sunda Wiwitan. Jadi Sunda Wiwitan itu sebetulnya adalah sistem sosial yang digunakan oleh leluhur Sunda di dalam mengatur masyarakat. Dan di dalam ajarannya juga ada keyakinan tentang ketuhanan yang monoteisme atau bertuhan tunggal. Itulah yang menyebabkan salah satu hal yang bisa kita pahami bahwa orang Sunda sangat mudah menerima ajaran Islam. Karena dalam ajaran agama leluhurnya itu juga sudah monoteisme, sudah bertuhan tunggal. Hal itu bisa kita lihat di dalam ajaran-ajaran Sunda yang diabadikan oleh salah satu raja di Sunda, yang namanya Prabu Munding Laya bin Gajah Agung bin Cakrabuana bin Aji Putih Raja Sumedang Larang. Nah, dia menuliskan atau merekam ajaran Sunda Wiwitan seperti ini. Ini hanya satu paragraf ya yang saya tulis ya, saya juga share ke semuanya. Ini dalam bahasa Sunda ya. Orang Sunda harus paham ya. Kalaupun tidak paham nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begini catatan dari Raja Sumedang Larang itu ya. Dina agama Sunda Wiwitan aya nu kieu unina. Nya inyana anu muhung di ayana aya tanpa rupa, aya tanpa waruga, hante kaambe-ambe acan. Tapi wasa maha kawasa di sagala karep inyana. Nah, itu teks dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Indonesia atau artinya adalah seperti ini. Saya mencoba menerjemahkan sesuai kemampuan bahasa Sunda saya ya. Begini artinya. Dalam agama Sunda Wiwitan ada ajaran seperti ini. Dialah yang maha agung dalam keberadaannya. Ada tanpa kelihatan rupanya, ada tanpa kelihatan wujudnya, tidak tercium keberadaannya, tetapi berkuasa. Yang maha kekuasaannya adalah sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu arti dari teks berbahasa Sunda tadi. Coba bandingkan kembali apa yang saya sampaikan dalam bahasa Sunda yang kemudian saya artikan dalam bahasa Indonesia itu dengan ajaran Islam yang kita kenal sehari-hari. Apakah ada bedanya tentang ketuhanan dengan
teks tadi dengan teks Islam yang kita pahami. Kalau ada, kasih tahu saya di mana bedanya, gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan kasih tahu saya. Kalau tidak ada perbedaan, katakan memang tidak berbeda, gitu ya. Jadi orang yang mengatakan ajaran Sunda Wiwitan telah mengalahkan Islam di Provinsi Jawa Barat, atau ajaran Islam dikalahkan oleh ajaran Sunda Wiwitan, itu salah besar. Orang itu tidak paham Sunda Wiwitan dan juga tidak paham ajaran Islam dengan benar. Mereka hanya meraba-raba, menduga-duga sesuatu yang mereka sendiri tidak paham dari informasi yang tidak paham. Ya, nah itu satu paragraf. Ada banyak paragraf, ada banyak tulisan tentang Sunda Wiwitan yang bisa kita pelajari. Tapi untuk kali ini satu paragraf itu saja dulu. Saya menginginkan ada dari siapapun yang jika hal itu bertentangan dengan Islam disampaikan. Kita berdiskusi dengan baik, menggunakan akal pikiran, menggunakan ilmu pengetahuan yang benar ya. Nah, seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau nanti mungkin akan kita teruskan pada paragraf berikutnya tentang Sunda Wiwitan dan Islam. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.